Sudah kelihatan ya PPT-nya? Sampun Sudah, dokter. dokter. Oke. Baik, saya mulai ya kuliahnya hari ini. Kuliah kita kali ini adalah tentang praktikum urinalisis dan interpretasinya. Nah, terbayang nggak kalian apa urinalisis itu? Jadi urinalisis itu adalah pemeriksaan yang tergolong sederhana ya, pemeriksaan urin yang rutin dilakukan untuk memeriksa bagaimana kandungan kimiawi dari urin dan juga kandungan mikroskopis urin. Selain utamanya adalah makroskopis dari urin itu sendiri. Ya. Jadi pemeriksaan urinalisis itu dibagi menjadi 3 tahap secara garis besarnya. Jadi tahap pra-analitik, kemudian tahap analitik, dan pasca analitik. Ya. Pra-analitik itu apa? Jadi adalah tahapan di mana sebelum pengambilan sampel. Jadi bagaimana kita mempersiapkan pasien untuk mengumpulkan atau mengkolek dari urin mereka. Nah, kita siapkan pasiennya, kemudian ajari cara bagaimana untuk menampung urin, memberikan tempat penampungan urin, dan bagaimana penyimpanan dari urin itu bila tidak bisa langsung diperiksa di lab, gitu ya. Kemudian berapa lama waktu yang diizinkan untuk untuk penyimpanan. Nah, kemudian fase berikutnya adalah fase analitik, di mana di sana utamanya itu tentang prosedur kerja dari urinalisis. Kemudian tentang quality control dari pemeriksaan urinalisis, kemudian melihat bagaimanakah sensitivitas dan spesifisitas dari alat yang digunakan. Kemudian fase berikutnya adalah fase pasca analitik, yaitu menginterpretasikan hasil urinalisis yang kita dapatkan. Nah, untuk fase pra-analitik itu pertama yang kita perhatikan adalah sampel. Sampel urin itu bisa berupa first morning urine, bisa berupa random urine, bisa berupa urin yang dikumpulkan selama 12 atau 24 jam. Ya. Apa bedanya? Jadi first morning urine ini dia bagus untuk pemeriksaan sedimen, nitrit, protein. Jadi kenapa begitu? Karena pada pagi hari urin itu kan ditampung semalaman di vesika urinaria. Nah, jadi selain itu dia juga waktu semalam itu dia bisa memungkinkan terbentuknya sedimen, terbentuknya nitrit, gitu ya, terkumpulnya protein, itu sehingga ketika kencing di pagi hari itu banyak kandungan ini sedimen, nitrit, dan protein. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak memungkinkan first morning urine, bisa menggunakan random urine. Jadi ini sering digunakan pada pasien untuk pemeriksaan yang bersifat emergensi. Tentunya harus memperhatikan prinsip pengambilan urin yaitu clean catch. Jadi pengambilan sampel urin itu harus diambil dari urin porsi tengah. Ya, bagaimana porsi tengah itu nanti akan saya jelaskan. Mengenai time collection dari urin, nah itu bisa ada yang 24 jam bahkan ya. Itu untuk menilai dari clearance atau
pemeriksaan yang bersifat kuantitatif. Jadi diukur berapa kadar yang ada dalam urin itu dalam satu hari. Ya. Nah, prosedur sampling dari urin itu, seperti yang saya bilang tadi, bisa diambil dari midstream urin, bisa diambil dari kateter, bisa diambil dari aspirasi suprapubik, dan bisa diambil dari urine bag pada bayi. Ya. Untuk midstream urin, itu artinya sampel urin yang diambil itu adalah porsi tengah. Jadi bagian awal urin itu dibuang, kemudian bagian tengahnya ditampung, dan bagian akhirnya juga dibuang. Ya. Nah, clean catch urine itu artinya, jadi daerah muara uretra itu dibersihkan dulu, tapi tidak pakai antiseptik, tidak pakai sabun. Karena itu bisa menurunkan viabilitas bakteri. Jadi negatif palsu untuk bakteri jadinya. Ya. Kemudian berikutnya adalah pengambilan urin kateter. Jadi kalau pasiennya menggunakan kateter urin, ambil sampel urin dari bagian proksimal dari kateter. Jangan ambil di bagian urobag pasien. Kalian sudah pernah melihat kateter urin pasien? Waktu skill pasang kateter urin? Sudah? Sudah. Nanti ada bagian kateter yang selang itu dimasukkan ke uretra pasien, kemudian aliran urin itu akan ditampung di dalam urobag. Nah, sampel urin tidak boleh diambil dari urobag karena dia sudah tercemar bakteri. Nah, nanti akan jadi positif palsu. Ambil di bagian proksimal dari kateternya, dari selangnya, ya. Setelah itu, apabila akan dilakukan kultur urin, jadi tetap perhatikan proses pengambilan sampel yang aseptik, gitu ya. Bisa juga dari kateter urin. Tapi yang paling ideal untuk kultur itu bisa diambil dari suprapubik aspiration, karena pada prinsipnya di vesika urinaria itu tidak ada kontaminasi dari bakteri, ya. Pada bayi karena tidak memungkinkan meminta pasien untuk mengambil langsung dari kencing bayi, kita nggak tahu kan kapan bayi kencing gitu kan, jadi bisa ditampung di bag urine untuk bayi. Ya. Ini prinsip pengambilan midstream clean catch untuk wanita, ya. Jadi cuci tangan dulu, kemudian buka labianya, kemudian bersihkan dengan air saja, ya. Setelah dibersihkan dengan air, kemudian keringkan dengan bisa tisu, bisa handuk, gitu ya. Setelah dikeringkan, berkemih dulu, bagian pertamanya itu dibuang, kemudian baru bagian tengahnya itu ditampung ke penampung urin ini. Penampung urin kemudian tanpa ditahan, gitu ya. Jadi urinnya tetap mengalir tanpa di stop dulu untuk mengambil urin porsi tengah itu. Nah, bagian akhir urin itu dibuang. Sisa urin itu dibuang, kencing lagi diteruskan. Nah, setelah itu bagian porsi tengah yang terkumpul itu ditutup rapat, isi identitas, dan segera dibawa ke laboratorium. Nah, ini yang untuk laki-laki. Untuk laki-laki prinsipnya hampir sama ya, cuci tangan, dibuka foreskin-nya, kemudian dibersihkan, kemudian baru ini prinsip pengambilan porsi tengahnya sama. Nah, untuk tempat penampungan urin itu adalah untuk urinalisis itu cukup tempat penampungan yang bersih. Jadi tidak perlu yang steril ya. Kalau untuk yang steril itu diperlukan untuk pengambilan kultur urin. Nah, biasanya tempat penampungan ini bersifat disposable yang merupakan tutup berulir biar tidak gampang tumpah gitu ya. Diameternya sekian, 4-5 cm, dengan kapasitas tampung itu 50-100 ml.
Ya. Nah, ini urin itu diisi label. Ya. Pelabelan itu diisi nama, tanggal lahir, kode pasien, tanggal dan jam pengambilan sampel. Jadi, label identitas pasien ini diisi di badan potnya, jangan ditutup potnya. Karena ketika dibuka, tutup potnya dilepas, takutnya tertukar dengan tutup pot yang sampel pasien lain, gitu ya. Nah, untuk waktu, jadi waktu pada urinalisis itu sangat penting. Kenapa? Karena urin harus diproses itu kurang dari 2 jam. Kenapa begitu? Karena banyak sekali dampak yang ditimbulkan apabila menunda proses pemeriksaan urin. Misalnya, warnanya bisa berubah, karena kita kan harus menilai warna juga. Kalau ditunda, warna urin itu bisa berubah karena adanya proses oksidasi atau reduksi substansi dari zat bilirubin itu menjadi biliverdin atau dari urobilinogen menjadi urobilin ya. Kejernihannya juga akan berubah, bisa akan menjadi lebih cloudy. Kenapa? Karena ada perkembangbiakan bakteri. Tuh, bakteri itu akan menyebabkan urin menjadi keruh. Nah, kemudian bau. Bau itu akan menjadi berubah. Jadi ada selain karena proliferasi bakteri, juga karena ada perubahan atau urea menjadi amonia. Zat kimia dalam urin itu juga akan berubah. Misalnya pH, dia akan menjadi bisa meningkat palsu atau menurun palsu. Glukosa juga akan meningkat atau menurun? Nurun ya glukosa kalau ditunda. Kenapa ditunda? Bisa menurun. Karena glukosa itu kan makanannya bakteri. Nah, di urin itu biasanya hampir selalu ada bakteri. Jadi, bakteri itu memanfaatkan glukosa untuk proses glikolisisnya. Tuh. Kemudian keton. Keton juga akan mengalami penurunan palsu karena adanya proses metabolisme bakteria aseton yang mengubah menjadi asetat. Ya. Bilirubin juga akan menurun palsu karena ada fotooksidasi karena akibat penundaan pemeriksaan urin. Nah, urobilinogen ini juga mengalami penurunan palsu karena ada glikolisis bakteri. Nitrit juga bisa meningkat, menurun, bisa. Ya, tergantung ada atau tidaknya bakteri penghasil nitrit. Kalau ada bakteri penghasil nitrit, dia akan meningkat. Kalau dia tidak ada, dia akan menurun karena nitritnya justru akan dikonversi menjadi nitrogen. Kalau dari mikroskopis, itu juga bisa berubah. Karena misalnya jumlah eritrosit, leukosit, kristal itu bisa pecah karena ditunda pemeriksaannya, terutama pada pH-pH yang basa. Ya. Kemudian pada bakteri dia akan meningkat palsu karena bisa berproliferasi. Nah, gimana seandainya kalau tidak memungkinkan untuk segera diperiksa, gitu ya? Seandainya rumahnya jauh, pengirimannya jauh, gitu, lebih dari 2 jam, apa yang harus dilakukan? Ya, bisa disimpan dalam refrigerator. Tapi ini disimpan di suhu kulkas 2-8. Jadi kulkas yang di bawah, jadi tidak di freezer. Ya, kenapa tidak di freezer? Karena kalau di freeze dia akan membekukan sedimen. Setelah sedimen beku membekukan urin, nanti setelah beku kan dia ketika diperiksa kan harus dicairkan dulu. Nah, sedimen-sedimen itu yang ada dalam urin itu bisa hancur karena proses pencairan atau proses thawing itu. Ya, akan jadi negatif palsu jadinya sedimennya. Kemudian penyimpanan di suhu kulkas 4-8 itu maksimal 1 hari.
Itu ya. Nah, selain disimpan di kulkas, juga bisa ditambahkan pengawet. Pengawetnya berupa asam borat, atau timol, formalin, atau etanol 50%. Ya. Nah, beranjak ke fase analitik. Nah, pemeriksaan urin rutin itu dibagi menjadi 3 secara garis besarnya, yaitu pemeriksaan makroskopis, kimiawi, kemudian mikroskopis. Makroskopis itu mencakup penilaian kita terhadap jumlah urin atau volume urin, kemudian warnanya, kejernihannya, kemudian bau urin. Ya, jadi bau itu juga akan mempengaruhi interpretasi kita. Misalnya kalau bau urin yang berbau busuk itu biasanya akan mengarahkan interpretasi ke adanya infeksi. Tentunya harus didukung dengan data yang lain. Misalnya ada ditemukan leukosit di dalam urin, kemudian ada nitrit, misalnya ada bakteri gitu ya. Jadi semua interpretasi ini harus saling mendukung, baik makros, mikros maupun kimiawi. Tentu saja yang paling penting adalah gejala klinis dari pasien. Ya. Kemudian pemeriksaan kimiawi itu berupa pH, berat jenis, glukosa, protein, bilirubin, urobilinogen, darah, keton, nitrit, dan leukosit. Ini akan diperiksa dengan menggunakan strip celup biasanya ya. Itu yang manual. Kalau dengan alat bisa juga dengan alat yang lebih canggih ya. Pemeriksaan mikroskopis itu untuk melihat sedimen-sedimen yang ada di dalam urin. Ya. Tes makroskopis ini volume normal urin dalam yang dihasilkan oleh orang dewasa itu setengah mili per kilogram berat badan per 24 jam. Itu sekitar 600 sampai 1.800 mili per satu hari. Ya. Yang ditampung cukup 10 sampai 15 cc bisa. Ya, kurang lebih 3/4 dari botol penampungan urin. Kemudian warna dan kejernihan urin juga dinilai ya. Normalnya dia warnanya kuning jernih ya. Kalau kuning pucat itu biasanya bisa pada keadaan poliuri atau diabetes mellitus. Kenapa kuning pucat? Karena urin yang dihasilkan pada pasien-pasien dengan poliuri ini pasti lebih banyak ya, jadi terencerkan ya. Jadinya kuningnya warnanya pucat. Nah, kalau kuning tua biasanya pada pasien dehidrasi atau bilirubin yang meningkat. Nah, kalau ada pasien kencingnya merah, urinnya merah, itu kita bisa curiga ada hematuri. Kalau urinnya merahnya keruh. Kalau misalnya merahnya jernih, itu biasanya bisa terjadi hemolisis intravaskuler. Ya. Kemudian kalau hijau itu biasanya bisa pada infeksi pseudomonas. Nah, bau itu juga menjadi karakter dari beberapa penyakit, misalnya pada penyakit DM atau pasien-pasien yang puasa atau tidak bisa makan, itu dia baunya seperti buah. Jadi baunya manis seperti buah. Karena ada kandungan zat keton di dalam urinnya. Ya. Ini adalah beberapa jenis penyakit atau kelainan yang terjadi yang menyebabkan adanya hematuri. Ini kencing berwarna merah. Ada hemoglobinuri, kemudian ada mioglobinuri. Nah, bagaimana caranya untuk membedakan ini? Kencing yang berwarna merah. Gimana caranya kita membedakan apakah itu penyebabnya dari hemoglobinuri, apakah dari hematuri, apa sih bedanya? Nah, ketika menemukan urin yang berwarna merah, kita harus lihat urin itu jernih apa keruh. Kalau misalnya dia keruh,
itu berarti ada sel darah merah di dalam urin itu. Ada sel intinya ya, yaitu red blood cell yang namanya hematuri. Jadi karena ukuran selnya lumayan besar, makanya akan tercipta kekeruhan. Nah, kalau dia clear, jernih, itu biasanya sel darah merahnya sudah pecah. Biasanya terjadi pada hemolisis intravaskuler. Nah, karena selnya sudah pecah, hemoglobinnya yang memberikan warna merah pada urin. Atau bisa juga dari mioglobin. Nah, caranya membedakan antara itu merahnya karena hemo atau mio. Caranya adalah sentrifuge dia, urinnya itu, setelah disentrifuge kita lihat supernatannya atau plasma urinnya itu. Kalau supernatannya merah, itu dia berasal dari hemoglobin nuri atau hemoglobin yang pecah. Kalau supernatannya jernih, artinya merahnya mengendap ke bawah, itu dia berasal dari mioglobin, sehingga menjadi mioglobinuria. Ya, ini prinsip penting ya. Kemudian untuk tes kimiawi dengan carik celup manual, itu kita bisa pakai tes reagen strip. Jadi di sini kita melihat skala warna. Skala warna dari ini, carik celup ini. Ini strip ini nanti akan dicelupkan ke urin, kemudian baru dibandingkan warna-warnanya. Nah, ini ada skalanya. Semakin pekat dia ada skalanya, semakin tinggi ininya konsentrasinya. Ini masing-masing leret ini mencerminkan masing-masing unsur. Ada glukosa, protein, gitu ya, nitrit. Nah, pencelupan carik celup tidak boleh lebih dari 1 menit. Pembacaan itu dilakukan kurang dari 2 menit. Kalau lebih dari 2 menit, dia akan tidak valid lagi. Ya. Setelah dicelup, sebenarnya kita bisa periksa dengan alat untuk menghindari subjektivitas. Kalau menggolongkan warna seperti ini, pasti tinggi sekali tingkat subjektivitasnya ya. Tapi kalau alat yang membaca, dia akan mengurangi subjektivitas. Jadi kalau dalam praktikum, seandainya kalian offline, kalian akan menggunakan visual, ya, visual untuk berlatih bagaimana penggolongan skala warna ini. Nah, nilai rujukan dari reagen masing-masing reagen strip itu disesuaikan dengan masing-masing reagen gitu ya. Masing-masing ada nilai rujukannya. Misalnya berat jenis normalnya untuk kombur 10 tes itu ini nilai rujukannya untuk berat jenis. pH sekian ya. Leukosit esterase negatif. Rujukannya nitrit, jadi rujukannya artinya nilai normalnya negatif gitu ya. Protein dia jadi pada carik celup ini dia hanya sensitif untuk albumin gitu ya. Dia harusnya negatif, glukosa harusnya negatif, keton harusnya negatif. Nah, urobilinogen harusnya negatif atau kurang dari 1. Bilirubin negatif, hemoglobin negatif. Nah, ini adalah prinsip kerja atau sumber kesalahan yang penting diperhatikan ketika pemeriksaan urinalisis, yaitu ketika glukosa itu bisa terjadi negatif palsu. Glukosa ini penting pada pasien-pasien yang dengan diabetes mellitus ya, kadar gula yang tinggi, kadang-kadang dia tidak ditemukan glukosa yang tinggi di urin atau bahkan negatif glukosanya. Kenapa? Ternyata pasiennya habis minum vitamin C. Nah, karena vitamin C ini bisa membuat glukosa menjadi negatif palsu. Ada banyak interferensi dari vitamin C yang menyebabkan hasil negatif palsu pada urin ya.
perhatikan ya. Bilirubin juga negatif palsu, bisa disebabkan oleh vitamin C. Ya, ini bisa dibaca. Nah, ini nitrit juga bisa menyebabkan negatif palsu. Nah, lalu untuk selanjutnya itu tes mikroskopis urin. Tes mikroskopis urin itu seperti yang saya sampaikan tadi, sebaiknya dilakukan pada pagi hari menggunakan first morning urine ya. Caranya adalah urin itu diambil sebanyak cukup 10 sampai 15 mili, ditampung dalam tabung yang khusus untuk mensentrifus urin, gitu ya. Tabung yang ujungnya berbentuk seperti ini. Dia berbentuk huruf V gitu ya. Berbeda dengan tabung reaksi biasanya yang pantatnya itu berbentuk huruf U. Gitu. Yang urin itu khasnya bentuknya V, gitu ya, lebih lancip ya. Lalu disentrifus selama 5 menit pada kecepatan 1.500 sampai 2.000 rpm ya. Kemudian setelah disentrifus, kemudian diambil dan dibuang supernatannya. Bagian supernatan itu bagian atasnya. Sementara sedimennya itu dibiarkan. Sedimen itu kemudian dihomogenisasi dengan artinya dicampur, ditepuk-tepuk, kemudian diletakkan 1 tetes di objek gelas, kemudian tutup dengan cover gelas. Kemudian diperiksa dengan mikroskop pembesaran objektif 10 kali untuk melihat sedimen-sedimen berukuran yang besar-besar, seperti misalnya epitel, silinder, atau case itu ya. Kemudian yang dilanjutkan ke perbesaran yang lebih besar 40 kali untuk melihat yang lebih kecil, misalnya kristal, sel darah merah gitu ya, sel darah putih gitu, bakteri. Nah, bisa juga untuk melihat atau membantu interpretasi bisa dilakukan pengecatan urin, sedimen urin dengan pengecatan Steinheimer-Malbin ya namanya ya. Steinheimer-Malbin ini akan mewarnai terutama leukosit ya. Leukosit intinya akan terwarna. Nah, ini sangat membantu kita menentukan yang mana infeksi saluran kemih bagian atas dan infeksi saluran kemih bagian bawah. Yang menyerap warna itu biasanya berasal dari ISK bagian bawah. Ya. Kalau yang tidak menyerap, leukositnya tidak menyerap warna, dia berasal dari ISK bagian atas. Ini adalah nilai rujukan mikroskopis dari sel. Biasanya batas toleransi untuk eritrosit itu adalah kurang dari 5 sel per LPB, lapang pandang besar. Kalau yang leukosit, dia juga kurang dari 5. Kemudian kalau epitel itu kita lihat dia jenisnya epitel apa? Epitel gepeng kah, transisional, bulat, atau ini ya. Itu juga sangat membantu lokasi dari adanya jejas pada ginjal. Ya. Kalau banyak epitel transisional yang ditemukan misalnya, oh berarti ada kelainan di kandung kemih. Gitu. Kalau ada misalnya epitel bulat didominasi, itu ada jejas di tubuli ginjal bisa ya. Kalau squamous yang banyak bisa dari uretra distal. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah adanya silinder, torak atau case. Ini kita lihat jenisnya. Jadi kita belajar mengklasifikasikan itu case jenis apa. Jenis silinder eritrosit kah, hyalin kah, leukosit kah, gitu ya. Selain itu kita lihat oval fat bodies. Oval fat bodies ini adalah berasal dari sel epitel tubulus yang mengalami degenerasi lemak, gitu ya. Jadi bentuknya bulat, ada bulat-bulat di tengahnya. Itu nanti kita lihat. Ini harusnya ini tidak ditemukan, ya. Kalau ditemukan, dia berarti ada gangguan pada ginjalnya. Spermatozoa harusnya negatif, gitu ya.
Nah, ini oval fat bodies. Silinder atau case. Ini kalau case-nya berupa case dari RBC, dia biasanya penyakitnya bisa berupa glomerulonefritis, ada infeksi ginjal atau pyelonefritis yang severe. Kalau case-nya WBC itu biasanya banyak terjadi pada infeksi ginjal. Kalau granuler dia penyakit ginjal juga, tapi yang lebih parah gitu ya. Ini bisa dibaca untuk membantu interpretasi. Nah, ini red cell case pada glomerulus nephritis akut. Ini adalah silinder granula kasar. Apa bedanya? Di sini bentuknya berarti case ini tersusun oleh sel darah merah ya. Sel darah merah ini bentuknya seperti sel darah merah. Jadi bentuknya bulat, di dalamnya jernih atau ada bikonkavnya. Nih. Dan di luarnya ini biasanya di sini ada banyak eritrosit. Ini kan eritrosit ini. Ini eritrosit. Nih eritrosit. Nah, suasana yang di luar ini juga akan bisa sebagai clue ini jenis case apa, ya. Lanjut, kalau yang ini silinder granula kasar, dia sudah hancur ini, granul, berupa granul. Tidak jelas batasnya, bulet-buletannya. Kalau ini kan masih jelas bulet-buletannya ya. Nah, ini hyalin case, ini jernih, ya jernih dari hyalin. Kalau epithelial case biasanya dia besar-besar dan ini dari epitel. Dalamnya ini isinya epitel. Ya, ini juga hyalin jernih kan? Jernih seperti lilin dia. Makanya dibilang waxy case. Biasanya pada gagal ginjal kronis. Nah, bakteri itu bisa kita lihat ya bakteri jenis apa, kokus atau basil ya. Kita bisa toleransi bakteri itu kurang dari 2 per LPB gitu ya. Kita lihat juga apakah ada parasit Trichomonas vaginalis di urin atau Schistosoma atau Enterobius vermicularis, ini cacing ya. Kemudian kristal, kita harus perhatikan juga kristal. Kristal sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dari urin. Semakin pekat urin, maka dia kemungkinan terbentuknya kristal akan lebih tinggi. Semakin pH, ada jenis-jenis kristal yang dominan terbentuk di pH asam, ada juga kristal yang di pH basa, ya. Kemudian aliran urin yang stagnan dia akan memicu terjadinya kristal. Kristal asam urat misalnya, ini kristal asam urat. Kalau dia ditemukan kristal asam urat, ternyata berarti kita curiga pasien ini bisa mengalami gout arthritis. Gout arthritis itu artinya artinya ada banyak kandungan asam urat di dalam darah pasien gitu ya, gout itu. Sampai-sampai dia diekskresikan ke urin gitu, atau peningkatan metabolisme purin misalnya, dia akan menyebabkan kristal asam urat yang tinggi di dalam urin. Kalsium oksalat juga sering dijumpai di urin. Biasanya bisa terjadi pada orang normal yang mengkonsumsi vitamin C. Ya. Atau kalau dalam jumlah banyak, dia bisa indikasi pasien mengalami batu oksalat, batu saluran kemih. Tentunya ini harus juga disertai oleh keterangan gejala klinis pasien. Ya. Jadi tidak serta-merta kalau ketemu kalsium oksalat di urin, oh dia batu ginjal gitu, nggak serta-merta seperti itu ya.
Amorf urat, kalau ketemu ini, dia tidak terlalu bermakna klinis. Ini biasanya kalau misalnya pemeriksaan urinnya ditunda, bisa muncul amorf urat. Sodium urat itu tidak bermakna klinis. Tirosin itu bisa ditemukan pada tirosinosis. Kolesterol kristal biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami nefritis dengan kolesterol yang kadar kolesterol darah yang tinggi. Ini yang saya bilang tadi, pada urin yang basah, ini sering ditemukan kristal-kristal jenis ini. Triple fosfat itu paling sering. Ini bentukan kristal, ini kristal sistin, ini adalah kristal asam urat, kristal kalsium oksalat, kristal fosfat amorf, urat amorf. Ini amorf yang tidak bermakna klinis ya, kecil-kecil ya. Beda dengan kalsium oksalat, ini bentuknya khas ya. Ini seperti layang-layang. Ya. Nah, yang penting itu adalah kristal triple fosfat. Bentuknya ini seperti atap. Ya, bentuknya seperti atap. Ini beda dengan ini. Ya. Nah, pelaporan sedimen urin itu secara garis besar ada dua, menurut GCCLS dan menurut sistem COVA. Kalau yang GCCLS itu setelah kita lihat mikroskopisnya, artinya kita bisa golongkan kalau misalnya ada kurang dari 4 sel darah per LPB, itu positif 1. Kalau 5-10 per LPB 2 positif, demikian seterusnya. Ini jumlah yang dihitung ya. Kalau menurut COVA System itu berdasarkan kalau dia jarang ditemukan itu 1 positif. Kalau dia ada di setiap lapang pandang tapi tidak banyak, itu positif 2. Kalau dia ada di setiap lapang pandang dan banyak, itu positif 3. Kalau dia penuh di setiap lapangan pandang, itu positif 4. Ya. Bedanya dengan jarang berarti tidak di semua lapangan pandang ditemukan sedimen urin. Ya. Nah, post analitik ada yaitu bagian interpretasi. Ini adalah, pada kondisi-kondisi akut glomerulonefritis, jadi kelainan makroskopis yang sering ditemukan adalah ini. Jadi volume urinnya berkurang, turbiditasnya meningkat. Turbiditas bisa dilihat dari berat jenis ya. Kemudian proteinurinya muncul ada, tapi masih kurang dari 2 gram per 24 jam. Kalau lebih dari 4,5 gram per 24 jam, dia tergolong nefrotik sindrom. Ya. Kemudian ada hematuri, itu ya. Nah, dari mikroskopisnya itu biasanya bisa ditemukan eritrosit atau blood cast eritrosit, kemudian neutrofil. Nah, ini sering ditemukan eritrosit dysmorphik. Eritrosit dysmorphik itu adalah apabila ditemukan eritrosit dengan morfologi yang tidak normal dalam urin. Normalnya kan artinya bulat dengan cekungan di dalamnya, gitu kan? Dengan biconvex di dalamnya. Tapi kalau dia mengalami dysmorphik, dia berarti bentuknya macam-macam, bengkot-bengkot gitu ya bentuknya ya, tidak bagus bentuknya. Nah, ini adalah kelainan-kelainan yang dapat dijumpai pada gangguan ginjal. Bisa dibaca-baca. Nah, sekian pengantar praktikum dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini jam berapa? Jam 9. Pas. Ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang ingin ditanyakan atau bisa diakhiri? Dilanjutkan dengan sesi praktikum, ya. Untuk sesi praktikum itu ada 2 jenis, saya bagi ya dengan Dr. Sri Yeni. Jadi saya akan menyampaikan teknik-teknik pemeriksaan urinalisis secara manual, sementara Dr. Sri Yeni akan menyampaikan tentang interpretasi dari hasil urinalisis. Ya, pembagian sesinya sudah disampaikan oleh Korti kan? Ya, sudah. Nanti disesuaikan karena kalian paralel dengan responsi juga ya. Oke. Ya, baik, karena sudah mungkin dan tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri kuliah pengantar praktikum kali ini ya. Terima kasih. Kita bisa beralih ke link Zoom yang lain. Link Zoom praktikum ya. Baik, total partisipan 111 masih ya, 110 kecuali di luar saya. Ya, terima kasih. Bisa live. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.